Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran sejarah peradaban Islam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang milad dan 40 tahun sebelum kenabian. Namun pada materi sebelumnya kita belum menyelesaikan semuanya. Pada materi kali ini kita akan berusaha untuk melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Pada sebelumnya kita membahas tentang Rasulullah pada waktu kecil, yaitu setelah dibedah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecil hingga dewasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Pertama, kembali ke pangkuan ibunda. Meninggalnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian yang dialami Halimah, yaitu kejadian dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah merasa perlu untuk berziarah ke makam suaminya di Yatsrib. Akhirnya, Aminah beserta anaknya Nabi Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib keluar kota Mekah dan menempuh perjalanan 500 km untuk berziarah ke makam suaminya. Setelah menginap di sana selama sebulan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun, di tengah perjalanan, Aminah menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Aminah dikuburkan di pemakaman Abwa. Setelah meninggalnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan sang kakek. Abdul Muthalib sangatlah mencintai cucunya tersebut melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Ibnu Hisham berkata, biasanya Abdul Muthalib menghamparkan permadaninya di naungan Ka'bah. Lalu anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga dia keluar. Dan ketika itu, tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk di situ untuk menghormati kedudukannya. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika paman-pamannya mencegah tindakan tersebut, Abdul Muthalib memperbolehkan Rasulullah melakukannya karena kecintaannya yang besar sambil mengatakan bahwa ia akan menjadi orang yang besar. Meninggalnya sang kakek. Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal di Makkah saat usia Nabi baru 8 tahun 2 bulan 10 hari. Sebelum meninggal, ia menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Abu Thalib, yaitu tanggung jawab mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam asuhan Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diamanahkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab seperti mengasuh anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingan Nabi daripada kepentingan mereka sendiri. Perlakuan tersebut berlanjut hingga Nabi berumur 40 tahun. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib membawa Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Ketika di Busra, rombongan tersebut bertemu dengan Buhaira, seorang rahib. Buhaira langsung memegang tangan Rasulullah sembari berkata, "Inilah penghulu para makhluk. Inilah Rasul Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam." Abu Thalib dan pemuka kaum Quraisy bertanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian menanjak bebukitan, tidak satu pun dari bebatuan ataupun pohon melainkan sujud terhadapnya. Dan kedua makhluk itu tidak akan bersujud kecuali kepada Nabi.
Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui cincin kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui beritanya dari kitab kami. Buhairah lalu meminta kepada Abu Thalib untuk memulangkan keponakannya dan tidak lagi membawanya ke Syam demi keselamatan Rasul dari Romawi dan Yahudi. Masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal masa mudanya, Rasulullah tidak memiliki pekerjaan tertentu, namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah seorang penggembala kambing dan menggembalanya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal. Maka tatkala sampai ke telinganya perihal kejujuran, bicara, amanah dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan agar memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa dan belum pernah dipercayakan kepada pedagang yang lain. Beliau didampingi pembantunya yang bernama Maisarah dan akhirnya berangkat ke Syam. Demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Pada 40 tahun sebelum kenabian ini, semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang telah dijalani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani beliau selalu dan semoga dengan belajar sirah nabawiyah, kelak kita di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cinta kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi